Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassalamu ya Rasulullah wa liman wa qafal mu'minin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sob, ini tadi ini atau sekarang ini saya mau bahas ya salah satu pembelajaran ya, mudah-mudahan ini juga penting bagi Anda. Kadang-kadang ini kena ke diri saya juga, ini pengalaman saya aja. Jangan pernah mau didikte oleh otak kita gitu. Jadi dulu kemarin saya ajarin, jangan pernah mau didikte oleh orang lain, lingkungan gitu. Lingkungan tuh orang lain segala macam, apalagi orang-orang bodoh. Ketika ada stres didikte, digoblok-goblokin DC segala macam-macam, Anda masih terima telepon, itu bodoh namanya. Jadi ketika Anda ditelepon mereka kan sengaja untuk mengintimidasi dan Anda nerima. Ketika Anda posisi pasrah dimaki-maki terus, luar biasa sob. Itu apa ya? Anda jadi ibaratnya udah kena langsung tambah stres jadinya. Terus Anda dibuatin rasa khauf, takut gitu oleh si orang bank atau apapun oknumnya. Ngomong, "Bapak mau saya lelang, udah saya masukin KPKNL segala macam-macam. Pokoknya cepet bayar ya, segala macam-macam." Mereka lagi stres semua sekarang ini. Atau leasing segala macam-macam, DC-nya datang. Kita didikte oleh lingkungan sehingga apa? Sehingga ibadah kita berantakan, hubungan kita dengan istri keluarga juga berantakan, cepat marah, sumbu pendek, dikit bacok, senggol bacok, waduh macam-macam. Jadi intinya emosi kita teraduk-aduk gitu. Nah itu jangan pernah mau gitu. Termasuk sekarang ini oleh lingkungan terlalu hujan dan yang lain. Sekarang jangan pernah didikte oleh, bukan hanya itu, oleh otak kita pun kita nggak perlu didikte gitu. Ya sebelum itu tadi saya sholat apa? Taubat ya. Jadi saya alhamdulillah. Dan itu pas hujan sob. Jadi tadi lihat sajadah saya setengahnya hujan. Jadi ada halaman saya, satu kena satu enggak itu. Saya tadinya di luar kan sholatnya gitu. Pas saya sholat itu ternyata pas hujan. Ya saya nikmati. Nah itu saya tidak mau didikte oleh hujan gitu. Jadi hujan itu kan rahmat anugerah. Ketika sholat ada hujan pagi loh ya. Orang berpikir sakit, kalau saya udah mandi gitu. Kalau kita berpikir hujan itu rahmat, tidak membuat sakit, saya tidak sakit insya Allah. Dan alhamdulillah selama ini biasa aja, nggak pernah sakit. Saya sering kalau sholat kehujanan gitu. Nah kehujanan pas sholat itu agak gede lagi hujannya sekarang ini. Padahal saya mau berangkat ke masjid sekarang ini, mau ke masjid. Nah, ini saya didikte oleh hujan ini. Saya doa ya Allah kalau hujan itu memang rahmat. Kemarin saya kehujanan bener total sob. Jadi pas gini saya paksain jalan hujan. Ternyata sama gede hujannya. Saya kesel, enggak juga, nikmati aja. Jadi untuk saya pakai jas hujan. Tapi kan jas hujan kan hanya setengah, sebagian lagi saya kehujanan bawahannya. Jadi hampir setengah basah kuyup gitu. Jadi salat subuh kemarin agak hujan-hujanan, agak basah gitu. Saya nggak mau didikte sama hujan. Pulang juga sama gitu. Ternyata pulangnya benar-benar hujan gitu. Ya basah kuyup, ya nggak apa-apa, nikmati aja. Nah itulah saya bandelnya saya. Dan itu kadang-kadang kalau kita ikhlas sob, itu saya langsung saya tawasul, ya Allah, kalau keikhlasan saya ini diterima, itu saya sering lakukan itu. Termasuk ada satu cerita sob ya. Ketika saya tuh pengen nyium hajar aswad waktu haji dulu gitu. Waktu haji keberapa, kedua apa ke pertama lupa saya. Pertama kayaknya. Pakai ihram, pakaian ihram gitu. Saya tuh, dan waktu itu saya pengennya saya tuh masuk, dia saya pintunya King Abdul Aziz gitu. Saya mau masuk dari pintu utama gitu. Jadi saya umrohnya pintu utama, udah kan timur barat gitu kan, jauh-jauhan. Saya biasa King Abdul Aziz sebelah sini. Saya mau pintu sana. Saya mau umroh, waktu itu mau umroh. Saya mau umrohnya dari pintu itu masuknya gitu. Keinginan saya. Pas saya nyampe situ, tiba-tiba ada bapak tua gitu. Nyasar sob. Jadi saya udah ini, jadi sudah ini dulu ambil mikot segala macam-macam di ambil ini mikot soal sunnah. Terus saya pengennya saya maunya sekarang ini saya umrohnya dari pintu utama gitu. Dan itu timur barat gitu. Nah ketika itu di barat di mana saya lupa gitu. Nah ketika saya nyampe pintu udah baru masuk itu, ternyata ada abah tua ini kena ini nyasar gitu. Dan dia nggak bisa bahasa Indonesia loh, bahasa Jawa orang tua. Ulo gini, aduh, tak bilang aduh gimana. Nah dengar saya pintunya itu, itu kayaknya maktabnya ada di ujung saya di sebelah sana. Pintu salah pintu dia keluar ke pintu situ, baru masuk saya ketemu dia gitu. Akhirnya terpaksa saya jauh ini dulu, saya tunda dulu, saya nganterin dia sampai ke pintu sana lagi. Akhirnya saya keluar gitu.
Ternyata alhamdulillah ketemu sahabatnya di pintu King Abdul Aziz itu, keluar pintu King Abdul Aziz ketemu sahabat. Abah di mana-mana saya cari baru ketemu. Ya kulon yang sakit itu yang sebelah sana kan bla bla bla. Biasanya kan habis tawaf itu mungkin dia bingung dulu. Dia keluarnya harusnya ke pintu King Abdul Aziz, dia ke pintu yang sana, yang utama tadi itu. Yang di depan, yang berlawanan yang saya mau masuk itu. Ternyata ketemu sahabatnya itu. Alhamdulillah kan diantar itu. Langsung saya doa, ya Allah, sekiranya kau izinkan saya setelah tawaf ini segala macam-macam, saya ingin mencium Hajar Aswad pada siang hari. Itu kan siang-siang. Lagi pakai pakaian ihram, bayangin loh. Hajar Aswad biasanya pakai pakaian biasa kayak gini aja, nyium Hajar Aswad susah itu. Apalagi siang-siang. Saya jam 2 pagi aja susah. Jam 3 pagi susah. Bisa sih bisa, cuma susah. Usahanya berjam-jam loh. Ternyata benar, setelah itu saya habis tawaf sa'i segala macam-macam, saya lakukan sholat ini sholat sunnah. Setelah sholat sunnah baru ya Allah sekiranya engkau terima, saya doanya gitu. Amalan tadi saya tuh kan masuknya pengen nyari pintu, saya pakai bahasa Indonesia doanya dari King Abdul Aziz dari pintu utama, ternyata nggak bisa gitu. Nganterin kalau sekiranya niat baik saya diterima, izinkan saya nyium Hajar Aswad pada pakaian ihram gitu. Kan pakai ihram saya, pakai pakaian ihram dan siang ini dan dipermudah gitu. Bener sob, kejadian sob. Saya nyium Hajar Aswad siang-siang pakai pakaian ihram. Udah gitu, itu dia tawasulnya itu. Ternyata langsung diterima. Bisa sob nyium Hajar dengan mudah gitu. Siang-siang itu kejadian sekali doang itu saya dapat kejadian. Jadi kadang-kadang kalau kita dapat segala macam, kalau kita kena musibah, kena apapun, dan itu juga sama. Kan ada cerita, ada 3 orang yang kena masuk di tawasul dengan amal baiknya dia. Di satu gua ternyata ketutup pintunya gitu. Kalau seandainya masing-masing mengungkapkan amal baiknya gitu. Saat yang terakhir itu tadi, saya waktu itu mau digoda zina, ternyata dia nggak melakukan, dia bersabar dari zina segala macam-macam. Kalau kau terima, kebuka bener gitu. Nah itu saya lakukan itu, tentunya jadi termasuk ini sekarang. Jadi kalau pas hujan jangan mau didikte, pas kita berangkat pulang, kalau ikhlas kita minta sama Allah gitu. Jadi itu. Jadi saya balik lagi, saya ke materi utama. Saya tidak mau didikte oleh lingkungan tuh, orang-orang dan yang lainnya. Orang boleh ngomong tentang keburukan ke depannya. Saya tidak mau didikte oleh berita itu. Beritanya habis PSBB ini nanti susah lagi mungkin otak kita. Nah itu kan otak kita juga mikir, ngedikte gitu. Seolah bakal nanti 2 minggu lagi setelah PSBB udah lockdown di Bali, WNA, udah gitu PSBB Jawa Bali, harus pakai PCR segala. Kan kita berpikir bahwa susah nih usaha nih, bakal dibatasi lagi karena usaha sampai jam 7 malam gitu. Sedangkan orang lain kan kasihan juga gitu. Kalau uang itu tidak diberi dari masyarakat, mereka nggak bisa beli. Kita pengusaha juga kena gitu. Kita pengusaha tuh wise loh, sob, mikirin banyak hal, banyakan gitu. Nah itu dia. Ternyata kalau itu kena juga, kita juga kena gitu. Akhirnya apa coba? Itu kan susah. Nah kita berpikir bahwa itu kan susah kan. Nah kalau kita berpikir susah, kita kan jadi susah beneran gitu. Lebih apa? Lepas, jangan mau didikte gitu. Saya tidak pernah mau didikte oleh otak saya gitu. Jadi saya urusan tanggal nanti 11 ke atas itu urusan Allah, bukan urusan saya. Urusan ke depan nanti PSBB selesainya nanti ada yang nanya, kapan selesainya? Ini aja saya udah kelengah gitu, udah mau tutup sekarang ini. Kapan lagi habisnya nih corona ini? Ya mudah-mudahan sih kalau saya paling cepat 1 tahun 2021 2022. Wah kaget ya. Loh, stres ngapain tuh stres gitu? Kan susah, ini aja udah susah. Ya emang logikanya gitu. Kalau Anda sekarang berpikir corona itu bakal selesai dalam waktu cepat ini, nggak bisa sob. Udah ada, mas nggak bisa. Vaksin aja untuk nyampe 60%, 50% rakyat Indonesia itu, padahal kalau kita pakai herd immunity ya, itu minimal 70%. Kalau 70% baru aman itu. 50%-nya butuh waktu setahun, kan bukan puluhan ribu, jutaan, ratusan juta kita ininya untuk memaksin orang di seluruh Indonesia yang jauh-jauhnya. Pasti butuh waktu setahun lebih. Itu aja, hitung aja dengan logika itu. Apalagi kalau tambah lagi, sekarang ada varian baru. Kalau varian baru itu nggak mempan dengan ini ya, tambah parah lagi sob. Jadi kita berpikir jelek boleh, tapi tidak boleh didikte oleh otak kita bahwa kita bakal susah. Karena yang bisa membuat susah itu Allah gitu. Tuhan kita. Yang membolak-balikan hati, bahagia dan tidak, itu Allah gitu. Minta aja ke yang membolak-balikan hati. Jadi saya sekarang didikte oleh lingkungan juga nggak, amit-amit nggak mau saya. Termasuk oleh hujan pun sama gitu. Kondisi aja saya nggak mau. Didikte oleh berita nggak mau saya. Nggak ada urusan. Didikte oleh otak kita saya sendiri, saya nggak mau gitu. Saya nolak untuk didikte oleh otak saya sendiri. Banyak hal yang didikte, contoh Anda jadi yang tadi saya biarin aja. Urusan hidup sekarang saya dikasih hidup aja, otak saya udah bersyukur.
apalagi ini. Jadi saya tidak mikir jauh-jauh gitu. Jadi itu aja. Terus kalau sob lagi mikir lagi yang lainnya, contoh ya, kadang-kadang kita kan ada masalah, harus selesai masalah itu oleh kita nggak ngerasa mampu, ngapain? Berarti kan kita sombong, kita ngerasa mampu, nggak usah pasrah aja sama Allah. Saya masalah saya banyak, nggak selesai biarin aja. Oh Captain kayak gini membuat pusing, nggak mau, saya biarin aja. Karena yang bisa, kalau nggak bisa selesai masalah oleh otak kita, oleh kita sendiri, waktu yang akan menyelesaikan, waktu kan milik Allah demi masa itu. Biarkan waktu yang menyelesaikan. Dan itu biasa, dan saya tidak pernah mentargetkan sebelum masalah saya selesai oleh saya sendiri. Saya minta sama Allah, ya Allah selesaikan itu. Selesai juga tuh. Kalau nggak selesai mungkin bawa mati nggak apa-apa. Yang penting usaha kita menyelesaikan. Riba nih sekarang ini, Anda masih kena, ya nggak apa-apa. Yang penting Anda niat menyelesaikan, menghentikan ribanya, nabung untuk bayarnya, ada niat untuk bayar gitu. Udah gitu kalau ada pembayaran, bayar cicil, negosiasi gitu. Itu selesainya. Nggak usah, nanti saya nggak usah mikir jauh-jauh, karena yang menjadi yang harus Anda bayar adalah pokoknya gitu. Jangan juga Anda berpikir bahwa kita harus ngemplang mereka, nggak usah. Ada niat untuk bayar mampu dulu. Kalau nggak ada niat untuk mampu, no way, Anda nggak bakal bisa solusinya. Jadi intinya apa? Jangan pernah mau didikte oleh otak kita gitu. Oleh lingkungan, oleh otak kita sendiri nggak boleh gitu. Kita pasrahkan semua. Kita dikasih hidup aja udah susah, udah syukur. Kita dikasih hidup, udah kasih makan sama Allah, udah syukur gitu. Saya dikasih hidup, dikasih makan, dikasih sholat aja, udah syukur saya. Saya dikasih sholat tuh mau diterima enggak sama Allah, sholat saya bagus apa enggak, saya tahajud saya bagus apa enggak peduli. Yang penting saya bisa sujud aja pagi-pagi, jam 3 pagi, udah syukur saya. Jadi intinya apa? Kita bersyukur itu. Saya punya istri sekarang ini, kita jadi bersyukur terus ya. Tidak perlu nuntut macam-macam. Saya nggak pernah mau nuntut. Saya mohon maaf ya, saya ke istri saya nuntut masakan enak-enak, saya nggak peduli. Saya nggak pernah, meskipun saya lebih jago masak loh sob, kalau saya tuh lebih jago masak ya. Tapi kalau istri saya masak saya terima, kan tugas dia masak apa pun saya terima. Dia nggak masak pun nggak masalah, dia ngelajarin kewajiban, syukur nggak, kewajiban itu syukur. Yang penting dia bisa sholat gitu, mau sholat, dia mau sholat pun udah syukur, dia mau ngingetin saya sholat udah bersyukur saya bahwa dia istri saya yang terbaik gitu. Punya anak juga gitu, dia mau sholat aja, nggak peduli lu mau lulus kuliahnya mau nggak ada urusan bagi saya, yang penting lu sholat gitu. Saya bilang ke dia, saya nggak bangga, ayah nggak bangga nggak kakak jadi lulusan terbaik segala macam-macam. Yang penting karena dia belajar tuh banget kan sampai jam mau lewat mau asar jam 3 masih belajar gitu. Oh nggak bisa ya, kita bilang nggak bisa, nggak boleh, kita bilang ini dosen lagi penting, nggak peduli saya tidak nargetin kamu itu lulus dengan terbaik atau yang biasa ini, yang biasa-biasa biarin aja, lulus gak lulus saya nggak peduli, yang penting lu sholat. Karena apa? Kalau lu nggak sholat, tapi tanggung jawabnya ayah gitu. Ayah nanti bisa masuk neraka nih gara-gara kamu gitu. Jadi karena kamu ini membahagiakan ayah dunia dan akhirat, mengangkat derajat ayah di surga. Siapa tahu dengan adanya kamu lebih tinggi surga, ngangkat saya lebih tinggi lagi. Kan luar biasa ini. Jadi saya doanya gitu, dan saya doa di hadapan mereka sebagai belajar, pembelajaran. Nanti saya bahas ya ke Anda tentang doa tadi. Doa yang mengajarkan, yang menjadikan menanam ke otak sekalian gitu. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.